Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Fareza Alif Alevi, NIM 2006065110098. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 untuk modul 1 mata kuliah praktikum struktur data. Baik, langsung saja. Pada praktikum ada 3 yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sebuah langkah untuk insert item pada ordered array atau array yang sudah diurutkan. Kan kalau sebelumnya kita menginsert angka, dia pasti akan berada di indeks yang paling akhir. Sekarang agar bisa urut, saya menggunakan sebuah algoritma seperti berikut. Jadi ini ada metode insert. Ini saya membuat variabel posisi yang nantinya dia akan mencari posisi yang sesuai, menyimpan posisi yang sesuai ini. Terus untuk kita mengecek apakah ini dia ada di posisi yang sesuai, kita menggunakan algoritma seperti ini. Jadi kita buat perulangan, kita mulai dari nilai awalnya yaitu 0, lalu dia kurang dari n elemen atau jumlah arraynya, jumlah array yang sudah ada isinya itu, nilai elemennya, lalu kita increment plus untuk incrementnya. Ini untuk kondisinya. Jadi jika value yang kita inputkan ini kurang dari array indeks ke berapapun itu, jadi langkahnya kayak gini. Kan ini perulangan dari 0 ya. Jadi kita cek 66 ini apakah dia lebih kecil dari 15? Kan false. Maka dia akan menambah. Sekarang ini 1. Seterusnya sampai dia ketemu ini 66 kurang dari 77. Kan dia berada di array indeks keempat. Jadi value ini kurang dari array indeks keempat. Nah, 4-nya ini kita simpan di posisi seperti itu. Sekarang posisi isinya 4. Lalu for-nya kita break atau kita hentikan. Lalu untuk else-nya ini kalau misal dia nggak lebih kecil dari siapapun, kan artinya dia paling besar, maka dia akan ditaruh di n elemen atau n elemen paling terakhir itu, array di posisi paling terakhir. Selanjutnya n elemen plus plus kita buat space-nya untuk menggeser. Jadi kan kalau sebelum kan cuma 6 gini ya. Nah, agar bisa geser ke 7, kita harus buat 7-nya ini bisa dimasukin dulu. Jadi kita buat increment di elemen agar 7 ini bisa diakses. Lalu ini untuk menggesernya, saya buat perulangan di mana dia ini nanti pakai decrement. Jadi ke bawah. I sama dengan nilai n elemen atau nilai yang paling besar. Kalau di contoh ini dia 7, jadi ini sama dengan 7. Kemudian I lebih dari posisi, di mana posisi ini isinya 4. Lalu dia decrement min-min. Nah, langkahnya ini kayak gini logikanya. Jadi array indeks ke-7, dia itu diisi sama dengan array indeks ke I-1 atau array indeks ke-7 -1. Jadi array indeks ke-6. Jadi array indeks ke-6 ini kita pindah ke array indeks ke-7. Kemudian selanjutnya perulangan array indeks ke-5 ini kita pindah ke array indeks ke-6. Seterusnya sampai dia ke array indeks ke-4. Nah, otomatis array indeks ke-4 kan ini nantinya bukan kosong sih. Jadi sudah bisa diisi dengan value. Maka dari itu array selanjutnya itu array di mana indeksnya itu yang kita ambil posisi yang tadi, kita isi dengan value yang kita inputkan. Seperti itu. Itu untuk insert pada ordered array. Selanjutnya ada binary search. Langsung saya tunjukkan. Ini untuk binary search. Gimana kalau dia searching kan sebelumnya pakai linear search. Sekarang itu konsepnya kita bagi dua terus sampai dia ketemu angkanya. Jadi kita kasih dulu batas atas sama batas bawah. Batas atasnya n elemen atau jumlah array yang sudah terisi tadi dikurangi 1, kemudian batas bawahnya 0. Kemudian saya buat boolean belum ketemu sama dengan true. Jadi nanti ini buat di while-nya aja sih. Jadi kita kasih while jika belum ketemu ini sama dengan true, maka dia akan menjalankan kode berikut ini. Di mana kita buat sebuah variabel baru di mana namanya posisi sekarang, isinya itu batas atas ditambah batas bawah per 2. Ini maksudnya ini kita membagi 2, batas atas sama batas bawah gitu. Seperti itu.
Lalu kita buat kondisi. Jika array indeksnya yang posisi sekarang ini, yang hasil dibagi dua ini, sama dengan K atau yang kita cari, angka yang kita cari tadi, sama dengan sudah cocok, kan dia itu sekali dibagi dua langsung cocok gitu misal. Nah, dia akan membuat belum ketemu ini menjadi false, kemudian dia akan mereturn kan ini boolean. Jadi kita return true seperti itu. Jika selain kondisi yang ini nanti ada else if, jika batas bawahnya itu lebih besar daripada batas atas, dia akan break. Jadi while-nya ini akan berhenti. Lalu else-nya yang terakhir ini jika dua kondisi tadi salah, maka array indeks posisi sekarang, jika array indeks posisi sekarang kurang lebih kecil dari K, maka batas bawahnya sama dengan yang posisi sekarang ini ditambah 1. Kalau dia lebih besar, posisi sekarang ini lebih besar dari K, maka batas atasnya sama dengan posisi sekarang min 1. Seperti itu. Misal kalau while ini nggak ketemu-ketemu, maka dia akan mereturn false. Bisa saya demokan secara langsung. Kan ini inputnya nggak urut 66 saya taruh terakhir, inputan yang terakhir. Tapi kalau kita run, nanti dia akan otomatis urut 66 masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian searching-nya saya juga sudah menggunakan binary search. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, storing object. Di sini ada intinya sih hampir sama seperti yang tadi, tetapi hanya saja dia ini memasukkan inputannya ke dalam sebuah objek seperti itu. Jadi dia membuat variabel array-nya itu dengan referensi sebuah objek mahasiswa ini. Mahasiswa ini dikasih name, nama asal, terus ini konstruktornya dia juga ngirim name, nama asal, yang tadinya akan dimasukkan ke instance variabel. Lalu ada void display mahasiswa untuk menampilkan nama, name, sama asalnya. Lalu sama get name, gitu aja sih. Untuk konsepnya sama, hampir sama seperti yang tadi, hanya saja kita menyimpan, kan ini insert ya, insert. Dia masuk ke data array sini, di insert. Nah, ini dia kan mengambil dari mahasiswa, referensinya dari mahasiswa. Jadi jika array mahasiswa ini dengan indeks n elemen, dia akan merepresentasikan atau dia instansiasi dari kelas new mahasiswa. Dia ini memanggil konstruktor dari mahasiswa dengan mengirim name, nama, asal yang kita inputkan tadi di data array up seperti itu. Untuk display array sama aja, kita tinggal buat perulangan untuk memanggil kelas display mahasiswa sesuai array-nya, array indeks keberapa. Mungkin untuk outputnya seperti ini aja, kurang lebih. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.